Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji rahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel Konco ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan Allah ridho menggunakan kesehatan panjenengan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Karena itulah tanda-tanda usia panjang barokah, yaitu digunakan untuk menuju kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sehat hari ini? Oh, baru flu. Sama, kalau flu sama ini di mana-mana memang lagi musimnya flu, tetapi insya Allah dengan flu yang diberikan Allah kepada kita semakin bisa muhasabah, dan ternyata Allah memberikan flu itu supaya kita sadar bahwa ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Dan kadang-kadang kita baru sadar ketika sudah diberi flu atau batuk. Ya. Mari kita kaji pertanyaan dari Konco Ngaji Salam 2. Yang pertanyaannya mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Ini mohon diberikan solusi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mengenai masalah yang saya hadapi. Jadi saya itu punya istri dan punya mertua. Ternyata istri dan mertua saya itu masih percaya kepada satu yang namanya jin yang bisa menempel kepada diri saya, sehingga ketika saya ke rumah mertua biasanya istri minta saya untuk diruqyah dihilangkan jinnya dari tubuh saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata istri dan mertua saya masih percaya dengan santet atau dukun, padahal beliaunya sudah haji. Nah, ini bagaimana solusinya untuk saya sendiri dalam rangka menghadapi masalah ini, cobaan dari Allah, dan mengajak istri dan mertua kembali ke jalan Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tausiahnya. Terima kasih. Konco Ngaji Salam 2 yang dirahmati Allah, pertanyaannya luar biasa, dan ini memang pertanyaan yang sering terjadi di dalam keluarga kita atau dalam masyarakat kita, bahwa ada salah satu keluarga yang masih percaya jin itu bisa menempel diri kita dan kita perlu diruqyah. Yang pertama itu. Yang kedua, istri panjenengan dan mertua panjenengan masih percaya santet dan dukun. Nah, ini yang menjadi prihatin kami karena beliau sudah haji. Nah, ini, dan memang haji pun tidak jaminan akan ketauhidan yang kuat ketika tidak mengkaji ayat-ayat Allah serta dengan artinya ayat demi ayat, dan dikaji, dipahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Konco Ngaji Salam 2 yang dirahmati Allah serta Konco Ngaji semuanya, mari kita kaji satu persatu permasalahannya. Yang pertama mengenai jin yang bisa menempel di tubuh kita, yang harus diruqyah. Mari kita baca, kita buka mushaf kita di surat Al-An'am surat ke-59. Kita buka dulu surat Al-An'am surat ke-59. Oke. Sudah ketemu Konco Ngaji rahmati Allah? Surat Al-An'am itu ayatnya yang ke-59. Kita buku dulu surat Al-An'amnya. Surat Al-An'am adalah surat ke-6, ayatnya 59. Ya, mari kita baca bersama-sama mushafnya. Wa indahu mafatihil ghaibi la ya'lamha illahu. Dan pada sisi Allah, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah. Ada di surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Yang artinya pada sisi Allah kunci-kunci yang gaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri,
surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 59. Begitu juga mari kita buka lagi mushaf kita surat An-Naml ayat 65. Surat An-Naml itu suratnya adalah surat yang ke surat An-Naml adalah surat yang ke-27 ayatnya 65. Ayatnya 65 ya, mari kita buka lagi mushafnya. Qul ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi jin itu kan makhluk gaib. Jadi yang tahu hanya Allah, dan tidak ada satu tuntunan pun bahwa jin itu bisa menempel di dalam tubuh kita. Maka sebagai seorang muslim, maka percayalah pada ayat-ayat Allah ini, karena ayat-ayat Allah ini dalikal kitabula raiba fi. Al-Quran ini adalah ayat-ayatnya tidak ada satupun yang meragukan dan pasti benarnya. Itu yang pertama mengenai jin yang bisa menempel di dalam tubuh kita. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa kita bisa ketempelan jin, karena hanya Allah yang tahu. Katakanlah, ya Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah. Dan itu harus kita yakin, karena kitab suci kita adalah Al-Quran yang difirmankan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah yang kedua adalah istri panjenengan dan mertua panjenengan masih percaya santet dan dukun. Naudzubillah, ini bisa menggugurkan pahala sholat selama 40 hari. Mari kita baca hadis yang mulia dari Nabiullah Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan dari istri Rasulullah yang bernama Sofiyah, yang diriwayatkan di dalam kitab hadis Muslim nomor 2230. Yang redaksi hadisnya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Saya ulangi sekali lagi, hadis riwayat Muslim nomor 2230 dari Sofiyah. Sofiyah itu salah satu istri Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Kemudian yang hadis yang kedua, hadis mulia yang diriwayatkan dalam kitab hadis Ahmad nomor 9532, yang redaksi hadisnya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad nomor 9532. Jadi jangan salam yang dirahmati Allah. Tadi yang pertama masalah jin, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa jin itu bisa menempel di tubuh kita, karena jin itu adalah makhluk gaib, sementara hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian masalah yang kedua mengenai dukun dan santet. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Itu hadis riwayat Ahmad nomor 9532, atau hadis yang sebelumnya hadis riwayat Muslim nomor 2230 dari Sofiyah, salah satu istri Rasulullah, yang redaksi hadisnya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Maka itu adalah kondisi real istri panjenengan dan mertua panjenengan. Nah, solusinya bagaimana, Ustaz? Mari kita cari solusinya. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat At-Taghabun surat ke-65 64 ayatnya 14.
dibaca dulu, dibuka dulu mushafnya, surat At-Taghabun surat ke-64 ayatnya 14. Sudah ketemu nih. Oke, mari kita baca bersama-sama mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwalakum fakhdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya konjungan rahmat Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi hati-hati Mas, panjenengan, istri panjenengan pun bisa menjadi musuh panjenengan, tetapi Allah sudah berfirman memberikan solusi. Kalau masih juga percaya dengan jin yang menempel pada tubuh jenengan dan juga dukun serta santet, ampuni, maafkanlah, dan doakan untuk diampuni agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan punya kewajiban seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Mari kita buka lagi mushaf kita, surat At-Tahrim surat ke-66 ayatnya ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sittatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya konjungan rahmat Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi panjenengan walaupun istrinya itu masih percaya dengan jin yang menempel pada diri panjenengan dan juga masih percaya dukun serta santet, tetap panjenengan punya kewajiban untuk memelihara diri panjenengan dan istri panjenengan karena keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Diajak ngaji. Yang pertama diajak ngaji, walau dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kita bisa menguatkan tauhid kita, jika bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi memang sunatullahnya begitu. Jangan ngaji salam doa yang dirahmati Allah. Bahkan ketika panjenengan sangat ingin agar istri panjenengan itu beriman dan meninggalkan kepercayaan terhadap jin serta dukun dan santet, maka hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Panjenengan tidak akan bisa memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah pun tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dikasih, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya 56. Mari kita buka mushaf kita, surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya 56. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ya konjungan rahmat Allah? Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Dalam hal ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak muslim dan tidak bersyahadat. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia Allah kehendaki, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka ajaklah istri panjenengan untuk ngaji agar layak mendapatkan petunjuk, agar terbukakan hatinya, agar hatinya layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya bagaimana? Tetap berdoa di dalam waktu-waktu doa yang mustajab. Ada bainal adzan wal iqamah, ada juga ketika qiyamul lail, yaitu di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah Nabiullah Zakaria yang tidak pernah kecewa atau putus asa dalam berdoa, seperti yang diabadikan di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat yang keempat. Oke, mari kita buka lagi
surat Maryam surat ke-19 ayat yang keempat. Sudah ketemu kanca ngaji rahmat Allah? Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahannal ngazmu minni wasta'alar ra'su syai'an walam akum bidu'aika rabbi sakiya. Dia Zakaria alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan." Di dalam kisah ini kita bisa bermusabah, Nabiullah Zakaria itu belum punya anak sampai usia tua, sampai tulang belulangnya sudah remah dan kepalanya, rambutnya sudah dipenuhi uban. Tapi beliau berkata tidak pernah kecewa, belum pernah kecewa dalam berdoa. Artinya berdoa terus menerus sampai dengan Allah ridha untuk mengabulkan doanya. Itu caranya, Mas konco ngaji salam dua yang dirahmati Allah. Kemudian yang paling penting dari semua hal ini, Allah sudah memberikan solusi, kesimpulan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 168. Mari kita buka lagi mushafnya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 168. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi ummaha minhumus sholihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Yang artinya kanca-kanca rahmat Allah, dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada orang yang tidak demikian, termasuk istri panjenengan, istrinya sudah sholat, termasuk juga mertua panjenengan bahkan sudah haji, tetapi tidak soleh dan solehah karena tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melalui kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, itu dengan diberikan rezeki yang lancar dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi panjenengan hari ini sedang diuji oleh Allah melalui istri panjenengan dan mertua panjenengan dengan apa? Hal yang buruk-buruk, dengan yang menggaulkan hati panjenengan. Kok masih bisa percaya? Wong sudah hajah kok ya masih percaya? Jinnya masih bisa nempel di tubuh kita, kemudian harus diruqyah. Yang pertama itu. Yang kedua, kok ya masih percaya sudah hajah, sudah ke Baitullah, masih percaya sanad dan dukun, yaitu adalah sunatullah untuk menguji panjenengan. Yang paling penting, Allah berfirman, karena kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan kecukupan, dengan harta, dengan kedadakan, dengan rezeki, dengan sehat dan umur yang panjang, dan yang lain-lain yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk seperti ini menimpa panjenengan, kegalauan, kekhawatiran, kok ia masih bisa percaya dengan dukun dan santet dan juga iblis yang bisa menempel di tubuh kita. Agar apa? Agar panjenengan kembali kepada kebenaran, itu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Konjunsi dirahmati Allah, mungkin ini menjadi mukhasabah bagi kita semua dan panjenengan. Ada yang diuji dengan istrinya yang masih percaya dukun dan santet serta jin yang bisa menempel pada diri kita dengan mengkaji surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 168 yang artinya, dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, diantaranya orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada benar. Mungkin Allah berkehendak agar panjenengan lebih serius lagi mengkaji Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya sehingga benar-benar bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena yang dimaksud dengan kebenaran adalah Al-Quran. Dzalikal kitabula raiba fihi. Tidak ada keraguan pada kitab Al-Quran ini. Mari panjangan luangkan waktu lagi untuk muhasabah, untuk berkaca diri, apakah selama ini sudah dikaji dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, atau mungkin ngajinya banyak izin, banyak meninggalkan kajian sehingga Allah menguji dengan yang demikian. Tetapi insya Allah Allah itu sayang kepada panjenengan, dengan diberi ujian insya Allah agar panjenengan kembali kepada jalan Allah, yaitu kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga ada manfaatnya konjunsi dirahmati Allah, dan
jangan sungkan untuk menanyakan masalah-masalah kehidupan dunia dan juga cara beribadah di channel ini, di komen channel ini, dan insya Allah akan kami tanggapi dan kami kaji sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Pantau terus channel Konco Ngaji, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.